Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikhanek Anindya Belia Putri dari kelas 9C. Hari ini saya akan menjelaskan transformasi geometri. Dan seperti biasa nanti juga di akhir akan ada refleksi. Nah, nanti di transformasi geometri kali ini saya akan memberikan dua contoh dari beberapa transformasi yang sudah ada. Sebenarnya ada 4, yaitu ada refleksi, ada translasi, lalu ada dilatasi dan juga rotasi. Lalu maka di sini saya akan menjelaskan 2 saja karena yang ada di sini sebenarnya banyak, tapi yang lebih mudah dijelaskan hanya 2. Di sini ada sekitar beberapa contoh cara kerja dari masing-masing transformasi geometri. Nah, untuk cara memasukkan GeoGebra ini ke dalam Desmos, ini dan ini, itu sudah ada di video tutorial sebelum saya memasukkan video ini. Saya langsung saja menjelaskan bagaimana cara kerja dan apa itu transformasi geometri, refleksi dan translasi. Nah, rumus refleksi ini adalah pencerminan. Kita mulai dari refleksi deh. Refleksi ini adalah pencerminan. Rumus dari refleksi yang saya pakai ini dari sumbu Y. Sementara ada sumbu X juga, tapi yang saya pakai itu adalah sumbu Y. Nah, di sini ditulis X, dalam kurung X, Y, lalu akan berubah. Di sini nanti di rumusnya itu akan misalnya contohnya A X, dalam kurung X, Y akan berubah menjadi A aksen, lalu dalam kurung X minus X, Y gitu. Lalu penjelasannya, penjelasannya setengah salib dari sini, dari setengah salib ini itu adalah refleksi terhadap sumbu Y, karena itu ada pencerminan di sini. Ini ada garis hitam. Nah di sini satu salib, di sini satu salib. Jadi itu adalah pencerminan. Lalu selanjutnya ada tangan yang berwarna putih. Nah ini. Lalu ada tanah hijau. Tanah hijau yang ini. Nah ini semua refleksi terhadap sumbu Y. Nah contoh dalam gambar itu titik A dalam kurung minus 10, minus 4. Nah, tutup kurung. Nah, ini yang saya bilang tadi. A aksen. Lalu karena di sini di X-nya di sini ini di titik awal dia sudah minus, sementara di sini harus di sini minus, di A aksennya dia minus juga, contohnya tadi ya. Nah, maka karena minus ketemu dengan minus, itu akan menghasilkan positif. Sementara untuk minus 4 ini tetap, karena Y-nya tidak ada minus sama sekali. Ya, jadi 10, minus 4 ya. Lalu untuk titik B-nya dalam kurung minus 8, minus 2 tutup kurung B aksen, dan ini juga 8-nya juga berubah menjadi berubah jadi positif 8, dan Y-nya juga tetap minus 2. Jadi 8, minus 2 seperti itu. Lalu kita lanjut ke translasi atau perpindahan. Nah, rumus dari translasi ini saya ambil satu aja di sini karena saya tulisnya 2 rumus, tapi dia sama saja rumusnya, tidak ada yang berbeda.
titik C. Nah, dalam titik C dalam kurung X, Y lalu akan berubah menjadi C aksen dalam kurung X, aksen, Y aksen. Tuh. Nah, untuk penjelasannya di sini saya mendapatkan dari huruf salah satunya dari huruf R. Dari huruf R itu R yang growing, yang tulisan R di growing dan di tulisan R yang cries. Itu sama. Itu saja karena cuma satu. Sebenarnya ada banyak di sini, tapi saya tidak masukkan ke dalam sini. Seperti itu. Lalu contoh dalam gambar titik C minus 7, B minus 7,6 berubah menjadi C aksen berubah jadi C aksen. Harusnya saya di sini tulis 10 aksen sama 5 aksen ya. Udah nggak apa-apa. Berubah menjadi C aksen dalam kurung 10,5. Gitu saja sebutnya. Lalu untuk cara kerjanya X ditambah dengan A menghasil sama dengan X aksen. Minus 7, X-nya di sini adalah minus 7, A-nya tetap, karena kita di sini akan mencari translasinya. X aksennya itu adalah 10. Berarti nggak usah ditulis, aksennya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Kalau mau tulis juga nggak apa-apa, terserah. Nah, minus 7-nya itu pindah ke sini, pindah ke belakang, berarti menjadi positif 7. Dan selanjutnya A sama dengan 10 ditambah dengan 7 dan menghasilkan A sama dengan 17 karena 10 tambah 7 itu adalah 17. Lalu untuk Y-nya Y plus B sama dengan Y aksen. Nah, Y-nya di sini adalah 6 plus B tetap. Lalu Y di sini Y aksennya di sini adalah 5. Dan karena 6 di sini dia positif, maka jika dia dipindahkan ke belakang akan berubah menjadi negatif. Di sini tulis B sama dengan 5 kurang 6. Ya, menghasilkan B sama dengan minus 1. Jadi translasinya adalah AB sama dengan 17 minus 1. Sudah? Lalu lanjut ke titik D. Lalu kita lanjut ke titik D. Nah, titik D ini, titik D dalam kurung minus 11,5 tutup kurung 10,6. Nah, caranya masih sama. X plus A sama dengan X aksen ya. Minus 11 tambah A sama dengan 10, maka hasilnya A sama dengan 10 plus 11 ditambah ya, menghasilkan A sama dengan 21. Itu yang X. Maka di sini kita lanjut yang Y. Y plus B sama dengan Y aksen. B plus salah sebut. 5 plus B sama dengan 6. B sama dengan 6 plus 5. Maka di sini B sama dengan 6 dikurang ya 5. Lalu B sama dengan minus 1. Maka translasinya adalah dalam kurung AB tutup kurung sama dengan 21 minus 1. Lalu kita lanjut ke titik E. Nah, titik yang paling terakhir ini ya. Titik E. Dalam kurung minus 3, minus 9, maka akan
E aksen dalam kurung minus 1, minus 9. Cara kerjanya X plus A sama dengan X aksen minus 3 plus A sama dengan minus 1, A sama dengan minus 1 plus 3, karena di sini ya tadi karena di sini minus 3 yang negatif, jadi kalau dipindahkan ke belakang maka dia akan menjadi positif. Nah, ini itu akan menghasilkan A sama dengan 2. Lalu Y aksennya Y plus B sama dengan Y aksen. Salah tulis di sini. Y aksen minus 9 plus B sama dengan minus 9. Maka B sama dengan minus 9 ditambah minus 9, maka hasilnya adalah B sama dengan 0. Maka translasinya adalah A dalam kurung AB tutup kurung, maka hasil dari translasinya itu adalah dalam kurung 20 tutup kurung. Jadi ini bukan koma. Kalau translasi itu misalnya dalam kurung dulu 2, di atasnya 2, di bawahnya 0 dan tutup kurung kayak gitu. Ini bukan pakai koma-koma lagi, cuman karena ini ngetik ya, jadi saya pakai koma. Dan lanjut ke refleksi. Ini nanti saya akan perbaiki setelah dikumpul. Refleksi. Jadi di sini saya mengambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Lelaki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan di dalam logo tema kali ini memiliki banyak arti. Mulai dari tangan yang berwarna putih itu adalah tangan dari Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berdiri adalah Tuhan Yesus yang sedang menyelamatkan umatnya. Orang yang sedang duduk itu adalah umatnya yang terjatuh dalam dosa. Tanda salib itu menunjukkan pengorbanan Yesus. Tanah yang subur melambangkan hati manusia yang menerima dan menyimpan firman Tuhan dengan baik. Daun yang memiliki arti harapan dan kedamaian, cinta dan ketenangan dan kemakmuran. Sekian dari video tentang transformasi geometri hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian mengerti. Mohon maaf banyak salah atau kata-kata nya, karena ya sudah lama tidak membuat seperti ini ya. Tapi saya Ninka Dek Anindya Belia Putri dari kelas 9C mengucap terima kasih semuanya yang sudah nonton, yang sudah memberikan like atau segala macam. Bye bye, see you on next video. Bye bye.